Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyata minha. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, para ikhwah akhwat sekalian, jemaah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih mengumpulkan kita di dalam salah satu rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini, yakni masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya kita bersalawat kepada Allah, semoga dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersusah payah membimbing umat manusia, mulai dari sahabat beliau, suku beliau, bangsa Arab ketika itu, dan ilmu beliau sampai kita rasakan detik ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis sahih Rasulullah, hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya banyak dari umat Nabi kelak di akhir zaman akan mengekor, akan mengikuti orang-orang di luar Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke lubang bom, biawak, namanya biawak urut ya, biawak padang pasir. Kalau mereka masuk ke lubang bom tersebut, kalau mereka masuk ke dalam lubang bom tersebut, ini saya kalian akan ikut juga masuk. Qala ya Rasulullah, al-yahud wal nasara? Qala faman? Lantas kemudian para sahabat bertanya, apakah yang kau maksudkan adalah para Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul jawab, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya senantiasa menyampaikan di terakhir bulan 12 bulan Desember ini, di tahun Masehi ini, bahwasanya banyak dari kaum muslimin nanti akan berbondong-bondong memeriahkan salah satu bentuk ritualnya kaum Nasrani,
yaitu memeriahkan tahun baru. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Natal sudah jelas, karena Natal kalau dikatakan Natal itu adalah memperingati hari lahirnya istilah mereka Yesus, ya, Nabi Isa, itu dusta. Bahkan Ahmad Dedan, Dr. Zakir Naik menantang debat bahwasanya tanggal 25 Desember itu bukanlah hari lahir Nabi Muhammad dan Nabi Isa, melainkan itu adalah hari peringatan salah satu dewa di Romawi yang pertama kali diperingatkan oleh Kaisar, ya, Julius Kaisar, salah satu raja Romawi waktu itu. Dan mereka meyakini banyak dewa, ada Zeus, banyak macam dewa-dewa mereka. Dan waktu itu masuklah agama Nasrani ke bangsa Romawi waktu itu. Namun mereka belum meninggalkan seluruh keyakinan mereka, dan mereka kaitkan dengan Yesus, dengan Nabi Isa. Namun ternyata itu tidak bisa pernah dibuktikan. Bahkan salah seorang mantan salah satu mantan pendeta wanita, gitu ya, biarawati, yang pertama yang Bapak mungkin sudah kasih lagi nama dia, Irene Handoyo, ya. Nah, jadi beliau itu punya tulisan yang pernah saya baca di artikel, ya. Beliau termasuk yang membahasnya itu, bisa bawa searching di internet, ya, bahwasanya tidak benar peringatan Natal itu adalah memperingati, hanya sekedar memperingati hari lahirnya Nabi Isa. Kan banyak orang sekarang, ya, terkena syubhat, ya. Kan kita memperingati hari lahirnya Isa, itu bukan hari lahirnya Isa, itu adalah hari peringatan dewa-dewa di Romawi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tahun baru juga, tahun baru itu para ulama mayoritas jumhur ulama mengharamkannya. Ya. Kenapa haram? Karena yang pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sering disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 106, ya. Al-Baqarah ayat 104, ya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, dan ucapkanlah undurna, wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian ucapkan ra'ina, akan tetapi ucapkanlah undurna, dan dengarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih, azab yang pedih. Kemudian ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, fafihi dalalatun ala nahyi syadidi wa tahdidi wa'idi ala tashabbuh bil kufar fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa a'yadihim wa ibadatihim wa ghairi dhalika min umurihim allati la tushra'u lana, lam tushra'u lana wa la tuqarrar 'alaiha wa la nuqarrar 'alaiha. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 104 ini, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat larangan dari Allah, an-nahy syadid, larangan yang sangat keras dan kecaman, ya, peringatan yang sangat dahsyat ala tashabbuh bil kufar, ya, dengan menyerupai orang kafir. Jadi ayat itu kata Imam Katsir melarang kita untuk tasyabbuh,
untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam apa? Fi aqwalihim, dalam ucapan-ucapan mereka. Selamat Natal yang ucapin siapa? Orang kafir. Happy New Year yang mengucapkannya siapa? Orang kafir. Itu orang Islam nggak boleh. Bukan kata saya, Pak, ya, kata Ibnu Katsir. Kata beliau, dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat larangan. Karena ro'ina, ini kita baca asbab nuzulnya, ini adalah ucapan orang kafir Quraisy ketika menolak seruan Nabi. Tunggulah nanti Muhammad. Dalam bahasa Arab ro'ina itu terdapat di dalamnya celaan, ejekan, bentuk pernyataan kepada Nabi. Maka orang Islam jangan ucapkan ro'ina itu, karena ini ucapan-ucapan khusus orang kafir, jangan dicontoh. Namun ucapkanlah unturna, tunggu kami gitu. Ini diri yang diberikan oleh Allah. Jadi dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir terdapat larangan yang sangat dahsyat, terdapat wa'id, ancaman dari Allah, ya, dari tasyabbuh, atas tasyabbuh dengan orang kafir. Di dalam perkataan khusus mereka, dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi mereka. Karena memang ada juga perbuatan orang kafir namun bukan khusus bagi mereka, Pak. Dalam hal ini boleh, ini bukan tasyabbuh yang dilarang. Walilasi, dalam bentuk pakaian juga ada pakaian khusus orang kafir. Contoh sekarang orang kafir ya hari-hari Natal ini pakai topi Santa Claus, ya, topi yang merah itu yang ada cemonek ya, Pak, yang ada ujungnya itu ya. Atau orang kafir pakai lambang salib, pakai kalung yang ada salib, lambang Trinitas kan gitu. Nah, ini haram, Pak. Ini bukan kata saya, ini fatwa MUI. Jadi MUI bisa Bapak searching di internet, ada aja. Bahwasanya MUI melarang ya, haram hukumnya ya. Dijelaskan oleh ada yang bertanya gitu ya. Dijawab oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, apa hukumnya memakai atribut agama lain? Haram. Alasannya yang kita lihat, alasannya mengharapkan apa? Karena ini bentuk tasyabbuh. Jadi apa bedanya? Sehingga salah seorang MUI di Sumatera Barat, yaitu MUI di Pariaman, ya, itu teman saya. MUI Pariaman itu teman saya, ya, Ustaz Zulkifli. Ya, beberapa kali saya ketemu sama beliau. Di artikel yang ada media massa yang memuat perkataan beliau, bahwasanya dari alasan MUI pusat yang mengharapkan memakai atribut, alasannya adalah menyerupai bentuk ibadah gitu kan. Karena orang kafir kalau pakai itu kan ada bentuk kebiasaan dan ibadah khusus mereka. Jadi berdasarkan alasan mereka itu MUI tersebut ini sama hukumnya dengan merayakan apa? Merayakan tahun baru. Maka bisa ditarik di situ kata ketua MUI Pariaman. Ini saya baca di artikelnya ya. Ini luar biasa ya. Karena kalau kita lihat kenyataannya, ternyata yang banyak memeriahkan tahun baru Masehi adalah orang Islam. Yang jual trompet sama orang Islam. Yang meletuskan mercon tengah malam itu kebanyakan orang yang. Makanya orang Islam jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Ini jadi yang diberikan oleh Allah. Natal sudah jelas, ya. Hampir sepakat ulama, cuma liberal saja yang mengatakan boleh itu ya, ulama liberal. Tapi kalau ulama Ahlussunnah hampir dikatakan sepakat. Dan tahun baru ini mayoritas ya, para ulama. Termasuk saya baca di PWNU, bukan NU ya, MU, Pimpinan Budaya MU.com ya, di situsnya. Maka para ulama tarjih Muhammadiyah juga mengharamkannya ya. Karena dengan dalil-dalil banyak, termasuk dalil-dalilnya ayat ini ya, Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalil dan hadis ini sering kami sampaikan, banyak sekali yang melarangnya. Hadis yang kita bacakan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai tasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia kelak dikumpulkan
kaum tersebut. Kemudian sebuah hadis ya yang dipersepsikan oleh para ulama, sebagian ada yang mensahihkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin faqad ahabbahu." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka sungguh itu bukti dia cinta kepada kaum itu. Faman ahabba qauman husyira ma'ahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang cinta kepada suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut di hari kiamat. Jadi kalau kita cinta tahu-tahu, dikhawatirkan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dengan Paulus ini, dengan Paulus Gregorius. Ini Paulus Gregorius itu sejarah dialah yang pertama kali yang memeriahkan. Yang sebelumnya 1 Januari itu dimeriahkan oleh Raja Romawi waktu itu. Pas diangkat, pas dijabatkan, seperti namanya ya, Julius Kaisar. Kemudian Julius Kaisar ini merubah sistem perdagangan Yunani kuno. Kalau dalam sistem perdagangan Yunani kuno, sebagaimana dalam situs pwnu.com dikatakan bahwasanya kalender Romawi kuno itu cuma 10 bulan. Nah, kemudian berdasarkan penelitian berkembangnya pengetahuan ketika itu, dan raja ini Julius Kaisar ini dibantu oleh seorang astronomi, ahli astronomi yang berasal dari Skandaria, yang bernama Sosigenesis ya. Dan Sosigenesis dari Skandaria. Skandaria itu di mana? Di Mesir. Jadi memang masih berkaitan dengan ini ya, ilmu pengetahuan Islam, karena Islam ini, ilmu falak itu Islam yang ini ya, yang menemukan pertama kali ya gitu. Sehingga mereka mulailah mengubah sistem penanggalan dari Yunani kuno itu menjadi sistem penanggalan berdasarkan revolusi matahari. Dan mereka temukan yang bahwasanya 1 tahun itu 12 bulan. Dan Al-Quran ya sudah menyatakan itu, ya kan? Sebagaimana dalam surah Taubah ya, inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang tahun ya kan? 1 tahun di sisi Allah itu adalah isna asyara syahran fi kitabillah, adalah 12 bulan. Sudah jelas ya. Makanya Al-Quran itu tidak bertentangan dengan teknologi. Kalau teori teknologi itu benar, maka tidak akan bertentangan dengan konsep-konsep apa yang disampaikan dengan Al-Quran. Maka pernah terjadi perdebatan ya, Dr. Zakir Naik berdebat dengan orang Nasrani ya, tentang relevansi Al-Quran dengan sains dan relevansi Bible Alkitab dengan sains. Ternyata banyak sekali dari Bible tersebut dan Alkitab tersebut yang bertentangan dengan penelitian eksperimen para ahli. Namun Al-Quran alhamdulillah, karena dia belum dirubah-ubah, memang dijaga, dipelihara oleh Allah, maka tidak ada yang bertentangan dengan penelitian pengetahuan perkembangan pengetahuan dan teknologi ini itu yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi dari hadis tersebut ini dalil yang jelas ya, kalau ya memeriahkan, merayakan tahun baru itu hukumnya apa? Haram, alhamdulillah. Ya, karena mudaratnya banyak juga Pak. Pertimbangan maslahat dan mudarat. Saya masih ingat di ceramah saya sering sampaikan Pak. Waktu saya tinggal di Padang jadi Garin Pak, jam berapa ya? Tengah malam waktu itu. Kira-kira jam 12 itu, jam 00 itu. Badan berdentum besar di masjid itu. Banyak anak-anak membunyikan mercon. Orang tetangga masjid kami langsung keluar, anaknya marah-marah gitu Pak. Pak Ustaz, tolong dipukul orang ini, di masjid ini. Ayah saya juga sekarat nih. Ayah saya serangan jantung, mau dibawa ke ICU gara-gara. Punya ayah tetangga saya itu Pak, tetangga masjid itu. Rupanya ada kena penyakit serangan penyakit jantung gitu. Pas bunyi mercon itu, kamu penyakitnya langsung malam itu marah-marah hampir ini. Hampir begitu dengan apa itu anak-anak yang membunyi mercon, nggak ada manfaatnya. Padahal dalam Islam apa kata Rasulnya dalam hadis sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in
Islamil ladzi tarku malaya. Gitu. Tanda Islamnya seseorang muslim itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bahkan Rasul mengatakan juga dalam hadis Muslim, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang baik itu apabila muslim yang baik selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Termasuk gangguan tangan adalah menghidupkan mercon. Tidak semua orang senang mercon, Pak. Orang sakit itu gimana? Orang yang terkena itu bahaya sekali, Pak, mercon. Ya kan, bagi orang yang terkena menderita serangan jantung, ini jangan ya, bahaya ya. Terkejut ya, Pak, ya. PKJ ya. Ini luar biasa ya, mudaratnya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah, dan ini tidak beberapa hal lagi akan kita saksikan gitu. Ya, karena tidak beberapa hal lagi kita akan memasuki bulan baru dari tahun Masehi ini, tahun 2023 gitu. Ya, seharusnya Muslim itu dia ketika pertama usianya berlalu waktu dari umurnya, dia memperbanyak istighfar, memperbanyak introspeksi gitu ya. Bukan malah ya bercandaria, bahkan tidak sedikit berbuat dosa. Di kampung saya di Padang itu banyak juga, Pak. Terkadang diiringi dengan dosa. Orang memperingati tahun baru itu dengan minuman keras, ya. Kadang organ-organ, kadang membakar ban itu, Pak. Iya, kasihan orang punya ban ya, iya. Tapi alhamdulillah untuk ban bekas, Pak ya. Takut ban orang tua dicolongkan gitu. Apa gunanya bakar ban gitu, Pak ya? Ini. Walaupun membakar jagung juga nggak boleh gitu ya. Tapi sekarang kita bakar jagung di rumah kita juga. Selama niat yang memperingati, berarti kita masih bertasyabuh dengan ritualnya orang kafir. Yang itu dilarang. Toleransi itu jelas, Pak. Toleransi itu kita tidak ikut dengan acara mereka. Mereka juga tidak ikut acara agama kita. Itu yang toleransi. Toleransi bukan berarti kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Makanya ayat toleransi dalam Islam itu jelas. Surah Al-Kafir itu jelas. Lakum dinukum waliyadin, jelas sekali. Bagi kalian ritual agama kalian, amalan kalian, agama kalian itu untuk kalian sendiri udah. Karena memang asbab nuzul dari surat ini ketika orang-orang kafir Quraisy minta kepada Nabi, wahai Muhammad, gak usah kau menyinggung kebiasaan kami yang syirik, gak apa-apa ya. Gak usah lagi, udah kita damai aja Muhammad. Ya sekarang sehari kamu menyembah seselain kami, patung-patung kami, dan sehari kami menyembah Allah saja, kan damai. Turunlah ayat ini. Gak boleh seperti itu. Ya kan, karena toleransi itu adalah toleransi yang salah, yang kebablasan itu. Ya seperti banyak juga yang teman kita ya dari salah satu ormas Islam ya. Ya pas Natal dia jaga, Natal apa dia jaga gitu. Bahkan ikut dia ke gereja ya. Dalam dia dengan alasan ini dalam rangka untuk toleransi kan gitu. Bukan gitu Pak, toleransi. Toleransi ya kita tidak mengikuti apa yang mereka amalkan. Apa yang mereka sembah kita tidak sembah. Apa yang menjadi ritual mereka kita tidak ikut-ikutan. Itulah sebenarnya yang toleransi. Dan dalam keyakinan kita tetap kita katakan salah. Kita katakan salah itu bukan berarti radikal gitu. Karena yang radikal itu kalau sampai kita main fisik kan itu, sampai kita apa namanya itu Pak, memprovokasi massa itu Pak, bukan ranahnya kita, itu wewenangnya pemerintah menutup, membubarkan gitu ya. Itu adalah ranahnya pemerintah. Kita hanya bisa mengingkari dengan lisan, menjelaskan dengan secara Islam, menurut agama Islam yang kita akui itu kesyirikan, itu salah. Bukan berarti jangan dicap radikal kan gitu. Karena kalau saatnya kita katakan semua agama itu benar, nanti ya akan hancur kehidupan beragama. Karena dalam setiap kitab-kitab agama lain pun mereka mengatakan agama selain agama mereka salah kan gitu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita membaca tafsir Ibnu Katsir, yakni ringkasannya Umdatul Tafsir fi Mukhtasari
tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau ini dan juga memberikan pahala dan ganjaran di sisi Allah bagi penulis di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 200, ayat 26. Surah Al-Baqarah ayat 26. Sekarang kita masuk ke dalam terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya, dengan Al-Quran, dengan permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran. Allah tidaklah menyesatkan orang-orang itu, manusianya, kecuali orang fasik. Jadi yang sesat itu memang orang fasik, orang yang memilih kesesatan. Jadi Allah itu tidaklah menyesatkan orang itu semaunya Allah. Karena Allah itu Maha Adil. Jadi orang yang Allah sesatkan memang yang layak sesat, gitu ya. Orang yang memang dia memilih kesesatannya itu. Sehingga kita jauh dari pemahaman Jabariyah. Karena pemahaman Jabariyah itu manusia itu gak ada pilihan, manusia itu gak ada kehendak. Manusia itu bagaikan kertas yang diterbangkan angin. Kemana arah angin berhembus, di situ pula dia. Padahal tidak. Banyak nas-nas Al-Quran menjelaskan Allah memberikan masyiah, kehendak kepada manusia. Sering kami bawakan dalilnya, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Jelaskan, barang siapa yang ingin beriman maka berimanlah, kata Allah. Artinya Allah berikan masyiah, kehendak kepada manusia. Allah berikan kebebasan, karena manusia itu diberikan pilihan dalam kehidupan. Namun pilihan manusia tentu Allah sudah tahu apa yang akan dia pilih. Berdasarkan luasnya ilmu Allah, tentu kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah. Namun manusia punya kehendak. Kita ada dua kelompok yang salah dalam memahami masalah ini, Pak. Yang pertama ekstrim kanan, yang kedua ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan itu yang Jabariyah. Mereka menetapkan masyiah Allah atas manusia sehingga manusia itu tidak ada kehendak sama sekali. Dan yang kedua Qadariyah. Kalau Qadariyah ini kebalikan Jabariyah. Qadariyah ini meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki peran pada manusia. Artinya manusia itu murni, dialah yang memilihkan itu. Kalau Ahlussunnah perbedaan. Ahlussunnah meyakini bahwasanya manusia memiliki, Allah berikan kehendak, namun kehendak manusia itu tetap di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Qala Qatadah. Kemudian beliau menukilkan tafsirnya tadi. Qatadah ini kalau kita lihat biografinya, beliau adalah tabi'in. Tabi'in itu apa? Definisi tabi'in tabi'in apa? Yang ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Nabi. Dan Qatadah ini salah satu murid seniornya sahabat. Siapa dia? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, yang ahli tafsir di kalangan sahabat. Jadi Qatadah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan humul munafiqun
fasiquna. Yang dimaksud dengan orang-orang fasik dalam ayat ini kan Allah tidaklah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Jadi orang fasik ini siapa? Maka Imam Qatadah rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan orang fasik dalam ayat ini adalah orang munafik. Dan munafik di sini seperti yang pernah kita jelaskan juga, yang munafik itu ada dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Jadi yang dimaksud di sini adalah munafik besar, munafik dalam keyakinan. Bagaimana itu orang munafik besar itu? Sering yang kita ulang-ulang gak apa-apa ya. Orang yang berpura-pura Islam itu munafik besar itu. Kelihatannya Islam, sholat ya. Namun dalam hatinya dia membenci Islam. Dia bukan muslim sebenarnya, orang kafir ya. Namun karena ada sebuah misi ya, ada sebuah kepentingan, ada sebuah misi yang akan dia jalankan, berpura-pura lah dia jadi muslim. Ada yang seperti ini, Pak Ustaz, ada yang seperti ini. Tapi kan kita terkadang ada yang kita tahu, terkadang enggak gitu. Karena orang munafik itu setiap zaman pasti ada, Pak. Pasti ada. Kemudian bagaimana dengan orang munafik yang suka mau bohong? Itu namanya munafik kecil. Tapi tetap dosanya dosa besar. Apa bedanya? Kalau munafik besar kekal di neraka, gitu ya. Kalau munafik kecil nggak kekal, gitu ya. Mungkin dia disiksa dulu, gitu ya. Namun setelah itu masih ada harapan dia masuk surga selama dia tidak berbuat syirik besar. Selama dia tidak berbuat syirik besar. Berdasarkan keumuman firman Allah, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengampuni dosa syirik besar. Orang yang mati nih Pak, tapi kalau dia masih hidup bertobat tetap Allah ampuni kalau dia bertobat. Namun yang jadi permasalahan kalau ada orang berbuat syirik besar nih Pak, rupanya nggak tobat-tobatnya sampai meninggal. Ini yang nggak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni yang selain itu, yakni yang selain dosa syirik besar dan yang selevel dengan dosa syirik besar. Apa itu Pak? Itulah dosa-dosa pembatal keislaman. Sehingga para ulama Bapak baca bukunya Imam An-Nawawi, yang Minhajul Talibin. Di situ ada bab Kitabul Murtad. Kitab pembahasan tentang apa aja penyebab murtad. Orang bisa murtad itu apa aja penyebabnya. Ada dibahas oleh ulama fikih, ulama dulu. Nah, kemudian diringkaslah buku itu diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh ini Wahabi. Ya, Wahabi yang seperti apa dulu Pak? Jangan kita asal tuduh. Ya jangan kita asal ini, karena banyak orang nggak ngerti kan, asal tuduh sesat. Nauzubillah. Berarti kalau seperti itu Muhammadiyah sesat dong. Karena Muhammadiyah ini salah satu referensinya Ki Haji Madanan itu adalah kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan ulama Muhammadiyah yang zaman dulu Pak, ya seperti Buya Dai Arifin, siapa yang nggak kenal Pak? Itu ulama Muhammadiyah yang tahun-tahun 70-an itu Pak. Bahkan ternyata yang menerjemahkan bukunya Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama kali itu ulama Muhammadiyah itu. Ya, terjemahan yang tertua itu. Ya saya punya itu Pak ya. Iya, ada Bapak baca juga Buya Hamka sendiri mengatakan salah satu referensinya ulama-ulama Muhammadiyah itu yang dulunya gitu ya, yang getol memerangi syirik, bid'ah, TBC, dan tahayyul khurafat bid'ah itu. Itu referensi mereka itu bukunya Syekh Muhammad bin Wahab dan bukunya Ibnu Taimiyah. Kitab Tawassul wal Wasilah itu sudah diterjemahkan oleh ulama lama, ulama tuanya Muhammadiyah gitu. Nanti saya tahu perkataan daripada Buya Hamka itu di tafsir Al-Azhar. Buya Hamka itu jelas sekali. Ya, di grup Tarjih Muhammadiyah pernah saya share ya. Bagaimana ulama-ulama Muhammadiyah dulu sangat getol
menyampaikan tauhid dan memerangi syirik dan memberantas bid'ah. Ya Pak ya, itu juga ulama sunnah sama ya. Al-sunnah seperti itu. Para salafiyun juga seperti itu. Ya, mereka fokus pemurnian ajaran Islam atau dengan istilah orang orientalis, istilah purifikasi agama ya. Mentajdid, memperbaharui lagi agama ini yang tadinya sudah disusupi oleh noda-noda syirik dan bid'ah. Ini ya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada punya buku judulnya Nawaqidul Islam. Itu bagus sekali ya. Karena memang beliau ringkas dari buku-buku fikih yang menjelaskan tentang masalah murtad, sebab-sebab murtad gitu. Jadi barang siapa yang melakukan dosa yang bisa menyebabkan murtad, walaupun bukan syirik Pak, contoh mencela Nabi ini termasuk pembatal Islam ini. Nah, kalau dia nggak bertobat, kalau meninggal dia bisa kekal juga di neraka. Nauzubillah min dzalik. Atau mengolok-olok Allah dan Rasulnya, atau mengolok-olok syariat Islam, al-istihza. Ini termasuk juga ke dalam nawaqidul Islam. Karena ini selevel gitu, satu taraf dengan dosa syirik besar itu. Ini ya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Qatadah yang dimaksud dengan fasik dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah ya orang-orang munafik. Fasaku, mereka berbuat kefasikan, fa'adallahumullahu ala fisqihim. Lantas kemudian Allah menyesatkan mereka disebabkan kefasikan yang mereka lakukan. Artinya mereka duluan yang pilih sesat gitu. Mereka duluan yang memilih jadi orang fasik. Fasaku, mereka berbuat kefasikan, fa'adallahumullah, lantas kemudian baru Allah sesatkan mereka. Mereka dulu yang memilih sesat. Makanya orang yang sesat itu bukan kezaliman dari Allah, itu maha adil. Pasti itu oleh perbuatan tangan manusia. Dia yang melakukannya, dia yang memilih perbuatan sesat. Makanya Allah sesatkan. Maka jangan pernah kita menyalahkan Allah. Banyak juga orang sekarang ya dikit-dikit menyalahkan Allah. Kan Allah yang buat saya sesat. Ini sama ya seperti perkataan orang musyrik di zaman Nabi. Lau syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah itu berkehendak, ya kami gak akan berbuat syirik. Emang Allah yang menyuruh kalian syirik kan gak ada. Bahkan Allah melarang kalian berbuat syirik. Ya gak? Iya. Al-Quran melarang kalian berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, kata Allah. Sebab Allah saja yang berbuat syirik. Itu termasuk alasan orang musyrik dulu. Sama dengan alasan orang sekarang. Bukan Allah yang buat saya mencuri. Emang Allah nyuruh kalian mencuri? Kan gak ada. Di mana kalian tahu Allah yang buat kalian mencuri? Kan Allah melarang berbuat mencuri itu. Bahkan Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan ya itu kalau dalam hukum pidana Islam ya, karena di Indonesia belum diterapkan. Karena memang yang menerapkannya itu bukan kita, namun Pak Jokowi, pemerintah yang berwenang gitu. Dalam hukum Islam mencuri kemudian dia mencuri, faktornya bukan karena kefakiran, bukan karena darurat, dia kaya namun tetap mencuri juga gitu ya. Makannya aman, rumahnya ada, ya kan? Dia bukan dalam keadaan terjepit, mencuri juga dia. Kemudian dia mencuri sudah mencapai satu nisab. Ya, ya. Ada di antara ulama, wallahu alam ya, yang pernah saya baca, berbeda pendapat nisab orang mencuri itu berapa. Ada ulama yang mengkiaskan, menyamakan dengan nisab zakat mal, zakat harta. Ya, ayo Pak. Artinya kalau seandainya dia sudah mencuri sebesar 85 gram emas misalnya, maka dia sudah dipotong. Namun bukan kedua tangannya Pak. Ada aturannya juga dalam fikih, pergelangan tangannya dulu ya. Ini.
Habis ini ya bawa dipotong sininya, ya yang kirinya dulu gitu ya. Habis itu mencuri lagi ya misalnya, potong lagi gitu. Kalau nggak ada lagi tangannya masih mencuri Pak, apa yang dipotong Pak? Kakinya dipotong, itu ada urutannya gitu ya. Ya. Kalau diterapkan ya, namun kan kalau belum diterapkan jangan kita pula menerapkan, nampak orang mencuri langsung kita potong, itu zalim gitu. Ya karena bukan kita yang menerapkan itu hanya hak wewenang pemimpin. Tapi Pak Ustaz pemimpin nggak menerapkan, udah dosanya yang nanggung pemimpin. Ya. Nah ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wal fazimu fil lughati, maka kata fasik ditinjau dari sisi bahasa. Di dalam bahasa Arab ya, kata fasik itu artinya adalah wal khariju anil qawati. Fasik itu adalah kharij, artinya yang keluar gitu ya. Isim fa'il dari kharij yakhruju, hukumnya kharijunnya artinya yang keluar anil qawati, dari ketaatan. Jadi setiap orang yang gak taat itu fasik itu Pak. Orang sholat dia gak sholat fasik ya. Kalau bahasa Minangnya orang fasik gitu ya. Ayo fasik aja dulu ya. Orang sembahyang gak sembahyang, nah itu orang kampung itu gitu ya. Jadi kata fasik ini sudah masuk ke dalam bahasa Minang juga ya. Iya. Ya, jadi fasik itu secara bahasa orang yang gak taat, itu bahasa kita ya. Bahasa kita. Orang gak taat itu fasik gitu Pak. Bagaimana yang gak taat? Kapan orang itu dikatakan gak taat? Tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Itu fasik gitu Pak. Yang wajib dulu, tapi kalau yang sunnah dan dikatakan fasik. Dia gak sholat rawatib, fasik, jangan, gak boleh. Yang fasik itu yang meninggalkan yang wajib tanpa uzur. Kecuali ada uzur gak boleh dikatakan fasik. Orang si A itu sholat subuhnya jam 8, itu fasik. Lihat dulu, ternyata ada uzurnya apa? Ketiduran dia, ada yang bangunin. Itu gak boleh kita katakan fasik ya Pak. Dia dapat uzur. Si A itu gak puasa dia, ya kan fasik. Lihat dulu, ya kan? Ternyata dia gak puasa, dia berpeluang lagi kedatangan bulan. Puasa dia berdosa dia, gitu ya. Karena wanita yang kedatangan bulan haram berpuasa. Wajib dia ganti puasanya itu, dia kodok gitu. Nah, jadi yang fasik itu Pak tidak melaksanakan kewajiban tanpa uzur. Uzurnya gak sembarang uzur Pak. Uzur yang dibenarkan syariat gitu. Kenapa nggak sholat Jumat pas saya ada uzur? Apa uzurnya? Dilarang sama bos saya kerja di perusahaan kata bos nggak boleh sholat Jumat. Itu nggak uzur itu Pak. Itu bukan alasan yang dibenarkan. Bapak wajib keluar itu dari pekerjaan, bahaya gitu ya. Nah, karena itu bukan uzur, kita masih banyak pekerjaan lain tanpa mengganggu aktivitas ibadah kita. Masih banyak. Kemudian pasti itu apa lagi Pak? Yang keluar dari ketaatan itu melaksanakan larangan, tidak menghindari diri dari larangan Allah. Semua yang haram-haram hukumnya. Kalau yang makruh dan yang mubah itu nggak dikatakan fasik, ya Pak ya, nggak dikatakan fasik. Yang haram nih Pak, ya. Contoh berzina itu kan haram. Ya, jadi orang yang berzina itu fasik ya. Tapi berzina itu bisa dia kafir Pak. Nah, ulama ada yang mengatakan seperti itu, ya. Sebagaimana dalam kitab ya akidah. Kapan orang berzina dikatakan kafir lagi? Kalau dia menghalalkan zina, walaupun dia nggak berzina nih Pak, dia nggak zina. Saya nggak pernah berzina Pak, tapi bagi saya zina itu halal. Nah, walaupun dia nggak berzina, ketika dia menghalalkan zina, berarti dia menentang Allah. Itu nauzubillah. Itu sudah sepakat ulama ya. Di antara pembatal keislaman itu adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Walaupun dia tidak berzina. Atau minuman keras itu kan haram. Dia nggak minum. Saya orang yang nggak hobi minum. Bagi saya minum itu nggak bagus bagi kesehatan. Tapi saya nggak mengatakan haram. Ya kan itu hak kalian lah mau minum, mau nggak. Bagi saya dia nggak haram tapi saya nggak minum. Nah itu nauzubillah. Ini termasuk pembatal keislaman itu. Ya, bahkan di kitabnya saudara-saudara kita dia hukum
disebutkan salah satu kitab akidahnya itu kan ada judulnya Sunan Taufik, ya, gitu ya. Itu dijelaskan juga dalam kitab itu. Kalau yang itu benar gitu ya, karena memang itu sepakat ulama, udah gitu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nasi jelas-jelas halal, ya. Ya dikatakan nasi bagi saya haram, gitu ya. Daging misalnya, ya kecuali daging yang haram ya. Ini daging kambing yang sudah disedih dengan cara syar'i, dia katakan kambing bagi saya haram. Nah, ini nauzubillah, ini juga termasuk pembatal keislaman karena dia mengharamkan apa yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti ada yang khilafiyah. Nah, kalau di situ memang kita berlapan dan nggak boleh ya mengkafirkan dengan masalah khilafiyah. Iya, nanti contoh apa hukum memakan apa namanya itu hewan yang hidup di alam, di dua alam dan gitu. Nah, dalam madzhab Syafi'i haram ya, karena berdasarkan dengan hadis. Dalam madzhab Hambali enggak, karena Imam Ahmad menganggap hadis yang menunjukkan itu enggak sahih dari Imam Ahmad ya, sehingga mereka mengatakan enggak gitu. Sehingga berdasarkan hal itu para ulama berbeda pendapat tentang hukum buaya. Nah, namun teman-teman sebelah itu langsung mengejek dia. Ya, ada ustaz mengatakan buaya itu halal. Ada pendapat ulama dalam sebagian madzhab Maliki itu halal. Saya punya teman orang Sudan temannya di Yaman dahulu, di kampungnya sudah biasa makan buaya. Mereka bermazhab Maliki. Itu nggak boleh langsung kita katakan itu makan haram terus di orang Sudan kan gitu. Nah, itu masalah khilafiyah antar ulama karena dalil yang mengharamkan itu masih dipersisikan oleh para ulama tersebut. Nah, kalau masalah khilafiyah ini nggak boleh kita menyesatkan apalagi mengkafirkan. Nauzubillahi min dzalik. Mas Bapak, ya kalau sudah masuk waktu ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini ya pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Pak yang bermanfaat bagi kita dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan menambah amal soleh kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kami juga ada safar malam ini, maka kita cukupkan juga sampai di sini ya pengajian kita malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.